Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang sudah saya kembangkan. Namanya itu adalah Smart Humidifier and Air Purifier atau yang disingkat dengan SHAP. SHAP ini terdiri dari dua double fan filter dengan HEPA filter untuk menyaring udara kotor dan partikel-partikel debu. Kemudian ada mist maker untuk menguapkan air yang tercampur dengan essential oil ke atas, dan untuk mengharumkan ruangan ditambah juga air freshener, sehingga udara yang dikeluarkan itu atau yang dihasilkan oleh alat ini adalah udara yang segar, sejuk, dan nyaman. SHAP ini dikembangkan dengan framework platform IO untuk embedded sistemnya dengan board ESP32. Selain itu terdapat modul BME 280, load cell HX711, LDR, touch sensor, dan untuk komponen lain yaitu DC buck boost converter XL4015 untuk mengatur tegangan 24 volt menjadi 5 volt, dan buzzer di dalam ESP32, maksudnya di bawah ESP32 sebagai notifikasi bunyi, dan 4 LED sebagai indikator power dan mode. Dan ada juga MOSFET untuk mengatur tegangan keluaran berbentuk PWM yang tersambung dengan fan dan mist maker. SHAP memiliki beberapa fitur, yaitu mode low dengan indikator lampu 1, mode normal indikator lampu 2, mode high indikator lampu 3, mode swing blink, mode PID blink cepat. Saya akan mendemokan mode-modenya. Jadi ini mode low, terlihat kipas dan mist maker kecepatannya rendah. Kemudian mode normal, terlihat semakin cepat. Kemudian mode high, terlihat mist maker dan kecepatan semakin cepat juga. Dan ada mode swing. Mode swing ini akan menurunkan PWM menjadi 0. Ketika 0 dia akan menaikkan kembali. Terlihat semakin melambat. Kemudian ada kontrol mode PID. Mode PID kita harus mengeset set point. Misalnya suhu sekarang 28, kita set ke 28. Nah, mode akan berganti dan kecepatan kipas akan menyesuaikan errornya. Errornya adalah 0,19. Nah, kalau misalnya semakin jauh, dia akan tambah cepat sebenarnya. Berusaha mendekati nilai 27 derajat. Oke, terlihat turun 28,14, 28,12 sampai 27. Oke. PID control bekerja dengan baik. Kemudian selama alat tersebut berjalan, informasi alat tersedia dalam bentuk REST API sebagai middleware yang dapat diolah lebih lanjut untuk mengembangkan aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung seperti yang ini dan di sini. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android yang dikembangkan. Aplikasi Android ini menyediakan fitur monitoring dan controlling SHAP secara real time menggunakan protokol HTTP/REST. Terdapat card, ini card yang menunya yang menampilkan berbagai menu seperti BME 280 yang menampilkan informasi temperatur dalam Celsius dan kelembaban dalam bentuk persen. Kemudian ada water volume atau volume air yang menampilkan besaran air dalam bentuk mililiter. Kemudian ada temperatur control
yang digunakan sebagai set point dalam PID. Kemudian ada door status yang menampilkan status pintu dan waktu terakhir pintu tersebut berubah. Dan device mode menampilkan informasi mode device yang aktif, kemudian ada button low, ada normal, high, swing mode, dan turn off. Saya akan coba mengganti mode menggunakan aplikasi Android. Oke, ini mode low, mode normal, mode high, mode swing, dan mode turn off. Oke, statusnya juga berubah. Oke, kita coba untuk set point ke 27 saja. Sebentar, harus dihidupin remote, kemudian harus 27. Oke, satu lagi gunanya LDR, dan ini ada sensor read sensor, dan ini sebenarnya ada magnetik. Itu berguna untuk mengetahui status pintu. Jadi ketika lampunya mati dan pintu terbuka, alarm akan berbunyi gitu. Itu sebagai notifikasi alarm untuk keamanan. Dan terlihat juga door statusnya berubah. Sekarang jam 8.59 barusan berubah, dan sekarang statusnya close. Kalau saya bawa, misalnya saya buka tanpa mematikan lampu, juga akan menginformasikan status pintu. Oke, selanjutnya yang perlu saya sampaikan itu adalah aplikasi logging di sini. Jadi data temperatur, humidity, pressure, altitude, water volume, device mode, dan door event disimpan pada cloud server sebagai logging untuk analisis lebih jauh. Pengguna dapat mengakses dashboard time series data tersebut menggunakan sebuah platform Grafana di alamat zeroinsight.in, portnya 3000, dengan username password adalah user. Di sini di Grafana ini kita dapat mengetahui hal apa saja atau data-data yang sudah tersimpan sebelumnya. Ada water volume terhadap waktu, ini ada current temperature, ada current humidity, ada current pressure, current altitude, device mode, ada room temperature over time, kemudian ada humidity over time, kemudian ada juga door status, di mana kolom pertama itu terdiri dari waktu, kemudian statusnya sekarang, kemudian door status kapan terakhir berubah. Di sini juga kita dapat mengetahui waktu. Misalnya saya kan menginginkan 5 menit dari sekarang. Nah, data pointnya seperti ini yang dihasilkan. Jadi 5 menit ke belakang dari sekarang itu tertampil di grafik. Kemudian sini juga support untuk berbagai waktu. Ada 3 hours, 6 hours, 12 hour, sampai 5 tahun. Ini sangat berguna untuk visualisasi Grafana. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.